Kaum yang pertama yang mereka hilang di bumi ini adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka disiksa oleh Allah dengan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Jadi dalam sejarahnya bumi ini semuanya tenggelam. Lalu baru surut airnya selama 6 bulan baru surut. Yang kedua, ada kaum namanya kaum Ad. Ya. Kaum Ad ini adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Di mana posisi kaum Ad ini? Di daerah Yaman. Yang ketiga, ada nama kaumnya namanya kaum Thamud. Ya. Kaum Thamud ini umatnya Nabi Saleh alaihissalam. Yang posisi tempat tinggal mereka di sekitar Arab Saudi. Sekarang namanya, kalau dulu namanya Qaryatul Madian. Ya. Ada yang mengatakan Qaryatul Madain, Madain Saleh. Ya, Madain Saleh. Kemudian yang keempat, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum yang juga tidak berbekas sampai saat ini, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, di mana lokasi kampungnya Nabi Lut ini? Di sekitar Laut Mati. Ya, antara Yordania dengan Palestina. Itu sama sekali tidak berbekas. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini sering kita dengar. Ya, para mubalik menyampaikan ayat ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami bukakan untuk mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi kebanyakan mereka berbohong, maka kami siksa mereka berdasarkan perbuatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-A'raf ini akan kita kaji pagi ini. Apa makna dari ayat ini sebenarnya? Ya, walau anna, ya, wawnya waw ibtida. Lau artinya seandainya. Ya, anna sesungguhnya. Jadi ada anna itu taukid artinya. Taukid itu penguatan untuk menegaskan kepada kita, meyakinkan kita supaya tidak ragu-ragu. Anna. Kenapa tidak inna Ustaznya? Inna kalau di awal kata, awal kalimat inna. Kalau di pertengahan anna. Nah, jadi kalau di awal Bapak Ibu temukan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, kenapa inna? Karena di awal ayat. Kalau di awal ayat inna. Kalau di tengah dia anna. Nah, ini artinya sama, penguatan, penegasan agar kita tidak ragu. Berarti ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ahlal qura, seandainya penduduk negeri, ya. Ahlal qura, ya, penduduk negeri-negeri. Berarti bukan satu negeri. Karena qura itu jamak dari qarya. Qarya artinya negeri. Qarya bisa artinya kampung. Ana minal qarya, saya dari kampung. Ana rajulul qarya, saya laki-laki dari kampung. Wa rajul qurawi, dia laki-laki kampungan. Nah, jadi kalau qarya itu artinya kampung. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, qarya itu artinya kecamatan. Jadi dalam struktural kepemerintahan di Mesir, ya, desa rif. Kalau dusun nuju', ya, yang paling kecil dusun, ya, nuju' bahasa Arabnya, bahasa Arab Mesirnya. Ya, kemudian kalau desa rif, ya, naik lagi ke atas kecamatan qarya, naik lagi kabupaten mantiqah, naik lagi provinsi muhafadzah, di atasnya daulah. Ini struktural penggunaan bahasa Arab di Mesir, ya, berdasarkan nama-nama, ya, strukturnya dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, ya. Jadi kalau sebut Korea berarti itu besar kampungnya, ya. Jamak dari Korea qura, ya, maka Makkah Al-Mukarramah disebut Ummul Qura, ya, ibu kotanya negeri-negeri yang ada, ya.
Jadi kumpulan negeri-negeri yang ada ini dulu pusatnya adalah Makkah al-Mukarramah. Kenapa Makkah al-Mukarramah disebut Ummul Qura? Karena di situ ada peradaban, ada pergerakan, ya, ada pergerakan ekonomi yang sangat luar biasa. Sejak kapan ada pergerakan ekonomi di sana? Sejak Nabi Ismail alaihis salam. Ya, jadi ketika Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, ya, diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam, ya, maka di sana ada sumber air yang tidak pernah kering sampai akhir zaman nantinya. Ya. Jadi kalau di Arab di mana ada sumber air, di sana terjadi pusat peradaban, pusat bisnis, ya, pusat ekonomi. Maka lahirlah, ya, pusat ekonomi baru saat itu pada masa Nabi Ismail alaihissalam yang namanya Makkah al-Mukarramah. Waktu itu namanya Bakkah. Kalau Al-Quran menyebutnya Bakkah, ya. Maka orang selalu datang ke sana. Tambah lagi di sana ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang singgah ke sana untuk beribadah, orang singgah ke sana untuk bisnis, untuk belanja, ya. Maka terjadi perputaran ekonomi dan dia menjadi pusatnya, maka disebutlah Makkah ini menjadi Ummul Qura. Ya, pendatang dari Yaman datang ke Mekah, yang dari Syam juga datang ke Mekah. Kalau dulu perdagangan hanya dari Yaman dan Syam, ya, di ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-shaif. Ya, orang Quraisy dulu berdagang, mereka melakukan perjalanan. Kalau musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke negeri Syam. Mana negeri Syam itu? Yaitu Palestina, ya, Yordania, Suria, yang saat ini disebut dengan negeri Syam. Musim dingin ke Yaman, musim panasnya nanti ke negeri Syam. Sentral perdagangannya di mana? Sentral perdagangannya ada di Makkah al-Mukarramah. Ya, jadi disebut Ummul Qura. Ibu kotanya negeri-negeri, ya, baik dari negeri Syam, baik dari Yaman, dari Irak, dari Mesir dan lain sebagainya. Nah, ini makna al-Qura, ya. Jadi kalau seandainya penduduk negeri itu, kata Allah, amanu, ya, artinya di sini negeri semuanya tanpa terkecuali. Amanu, beriman mereka kepada Allah. Apa cukup hanya dan beriman? Tidak. Wattaqau, dan bertakwa. Ya, jadi kalau iman mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian percaya kepada Allah, beriman pada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqau. Kalau wattaqau itu gabungan antara iman dan amal soleh. Ya, gabung amal soleh dengan keimanan, berpadu semuanya secara totalitas kita lakukan dengan baik, itu namanya takwa. Ya, imtithalu bi awamirillah wajtinabu binawahi. Kita mematuhi segala perintah Allah, baik perintah Allah untuk beribadah kepadanya, baik perintah Allah untuk beriman kepada Rasulullah, beriman pada malaikat dan lain sebagainya, ataupun perintah Allah untuk amal soleh, berbuat baik dengan tetangga, dengan sahabat, dengan keluarga, dan seluruh manusia. Itu kan perintah Allah juga. Gabungkan itu semua, ya, itu namanya takwa. Ya, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang sudah beriman dan dia bertakwa. Nah, ini. Jadi kalau satu negeri itu semuanya beriman atau mayoritas beriman, ya, dan bertakwa pada Allah, apa janji Allah? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami bukakan kepada mereka keberkahan. Apa keberkahan? Pertama dari langit. Maka Imam Syekh Jalaluddin Mahalli dan Syekh Jalaluddin Suyuti mengatakan barakatim minas sama' bil matar. Turunnya hujan. Hujan yang mana? Hujan yang menjadi rahmat bagi kita. Ya, maka ketika hujan apa doa kita? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami, ya Allah, menyenangkan hati kami. Wala alaina, dan tidak menyiksa kami. Memang ada hujan yang menyiksa kita, ada. Ya, seperti hujan yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama hujannya? 40 hari 40
malam. Ya, ini kan Jakarta lagi hujan nih Bapak Ibu. Ya, saya tanya teman Jakarta, berapa lama hujan di Jakarta? 1 hari Ustaz. Ah, itu belum lagi. Belum seperti hujan pada masa Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh hujannya 40 hari 40 malam. Apakah itu hujan rahmat dari Allah? Tidak. Hujan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beriman, bertakwa, Allah berikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Kualitas hidup kita. Ya, maka kita selalu ya berdoa itu yang kita minta pada Allah keberkahan. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Kalau kuantitas kita minta banyaknya jumlahnya. Ya Allah, beri saya duit 1 triliun ya Allah. Tidak ada doa kita seperti itu. Ya, beri ya Allah rezeki saya banyak-banyak ya Allah. Tidak ada doa kita seperti itu. Tapi doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki. Keberkahan pada rezeki kita. Banyak doa kita tentang keberkahan ini Bapak Ibu. Contohnya lagi doa kita berada sekarang di bulan Sya'ban. Ya, ketika di bulan Rajab Rasul ajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ketika di Sya'ban apa doa kita? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkati kami ya Allah. Nah, ini yang kita minta. Keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kemudian keberkahan di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Yang kita minta adalah keberkahan. Ya, bukan yang lain, keberkahan. Ya. Apa berkah itu? Kualitas. Nah, kalau kita makan, apa doa kita? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkati ya Allah apa yang telah diberikan rezeki kepada kami. Nah, ini. Kemudian kalau ada teman kita yang menikah atau sahabat kita yang menikah atau saudara kita menikah, apa doa kita? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah juga. Enggak kita doakan dia jadi orang kaya, enggak. Kita enggak doakan dia jadi pejabat, enggak, ya. Tapi kita doakan hidupnya berkah, ya. Maka kalau beriman kita kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan itu. Maka dalam kajian kita beberapa bulan yang lalu ada 5 keberkahan yang kita minta dalam hidup kita ini. Pertama, mintalah keberkahan umur. Panjang umur kita, banyak ibadahnya. Kalau pendek umur kita, juga banyak ibadahnya. Meninggal kita, ya, memberikan kenangan dan kesan yang terbaik. Kemudian apa lagi? Keberkahan dari harta kita. Ya, kita minta harta kita berkah semuanya. Tidak ada harta yang menyiksa hati kita, menyiksa pikiran kita, menyebabkan kita sulit untuk tidur, enggak. Tapi harta menyenangkan dan menjadi rahmat dan nikmat bagi kita. Kemudian keberkahan ilmu. Ya, walaupun sedikit ilmu kita ajarkan, insya Allah Allah berikan keberkahan. Maka ilmu itu Bapak Ibu baru berkah kalau diajarkan. Kalau enggak diajarkan, enggak berkah ilmunya. Ya, bagaimana tandanya? Apa tanda ilmu yang berkah kalau diajarkan? Ilmu itu akan bertambah, pemahaman kita akan bertambah, penghayatan kita akan bertambah, juga pengamalan kita akan bertambah. Nah, kemudian yang keempat, minta kita keberkahan pekerjaan, profesi kita. Ya, saya hanya pedagang asongan, nggak apa-apa. Yang penting usahanya berkah, ya, dan dia tidak dikejar KPK. Ini karena profesinya berkah. Nah, ini. Kemudian yang kelima, minta keberkahan keluarga kita. Istri yang solehah, ya, suami yang soleh, anak cucu yang soleh dan solehah. Nah, ini 5 keberkahan ini yang kita minta di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Kenapa itu kita minta? Karena itulah modal kesiapan kita memasuki bulan Ramadan. Kalau nggak siap memasuki bulan Ramadan. Kalau nggak siap memasuki bulan Ramadan, nanti kita akan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Tidak maksimal kita beribadah di bulan Ramadan. Kalau umur kita berkah, jiwa raga kita nanti kita gunakan beribadah sepenuhnya di bulan Ramadan. Kalau harta kita berkah, nanti harta kita pun kita gunakan untuk memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Sedekah kita, ya, infak kita,
zakat kita curahkan nanti saat kita berada di bulan Ramadan. Kalau berkah lagi ilmu kita, kesempatan kita mengajar, mendidik, mengarahkan, ya, nah, berbagi di bulan Ramadan. Kemudian pekerjaan yang berkah, ya. Kalau orang tua-tua kita dulu, bapak ibu, kalau masuki bulan Ramadan tuh, ya, semua perdagangannya ditutupnya, ya, dia khususkan untuk bulan Ramadan. Apalagi perdagangan seperti umpamanya rumah makan itu tutup. Kalau dulu, ya, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang banyak orang jualan Ustaz, kalau bulan Ramadan nih, ya, bisnisnya aja, hidup bisnisnya. Kalau dulu enggak ada orang jualan makanan di bulan Ramadan. Yang ada orang sedekah makanan. Nah, ini terbalik kita ini Bapak Ibu, ya. Belum masuk Ramadan dah siapkan ya apa yang kita jual nanti. Di mana nanti lapak kita? Kan dicari itu, ya. Itu sudah tradisi terbalik namanya. Harusnya tradisi yang baik itu, ya, perbanyak bersedekah makanan, apalagi bagi orang yang ingin berbuka puasa, ya. Pahala bagi orang sedekah makanan bagi berbuka puasa mendapatkan pahala puasa seperti orang yang sedang berpuasa itu. Nah, ini yang hilang kita, ya. Tengoklah, ya, kalau Ramadan dan nampak lapak-lapak situ sudut di kota Pekanbaru nih. Nah, yang kelima, keberkahan dari keluarga kita, ya, harus satu pikiran, satu ide, ya, satu program, ya. Kalau bapaknya iktikaf, nanti anaknya ikut iktikaf juga, ya, istrinya juga ikut iktikaf. Kalau bapaknya, ibunya ada program untuk khatam Quran, anak dan istrinya juga diprogramkan khatam Al-Quranul Karim. Nah, ini namanya berkah. Jadi kalau kita dah siapkan 5 keberkahan ini sebelum masuk bulan Ramadan, ya, kita akan mendapatkan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kalau enggak, jangan menghayal, ya. Persiapkan jiwa dan raga kita, persiapkan harta kita, persiapkan ilmu kita, persiapkan profesi kita, ya, untuk banyak berbuat bulan Ramadan. Persiapkan keluarga kita, ya, untuk supaya mereka satu orientasi dan juga satu program dengan kita di bulan Ramadan. Kalau enggak, nanti jalan sendiri, ya. Bapaknya iktikaf, anaknya keluyuran. Ini banyak ini, ya. Ibunya khatam Quran, anak yang tak kemana-mana karena tidak dipersiapkan sebelum bulan Ramadan. Itulah makna keberkahan, ya. Persiapkan kualitas itu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan ya Allah. Nah, ini doa kita Bapak Ibu sekalian. Maka dalam sejarah pada masa yang lalu, ya, ada beberapa negeri yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walakin kadzabu. Kenapa mereka dihabisi negerinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka berbohong, ya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka mereka kami siksa, ya, karena perbuatannya. Apa bohongnya? Ya, pertama tentu kita berbohong pada diri kita sendiri kalau kita tidak beriman dan bertakwa pada Allah, ya. Kenapa kok berbohong kalau Ustaz? Karena kita dulu Bapak Ibu, ya, ketika ruh kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apa kata ruh kita? Ya, qalu bala. Ya, benar ya Allah, ya. Engkau adalah Rabb kami Allah. Artinya kita sudah berjanji depan Allah untuk siap menjadi hamba Allah, untuk siap mengabdi kepada Allah, untuk siap beribadah kepada Allah, untuk siap melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pas setelah disatukan dengan jasadnya, terlahir di ke dunia, ya, lupa dengan janjinya untuk menjadi hamba Allah. Sehingga Allah dalam Al-Quran berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali menjadi hamba-Ku, kata Allah, ya. Maka itu berbohong pertama. Berbohong yang kedua, ya. Dulu negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah itu mereka, ya, menyuburkan penipuan. Banyak di sana korupsi, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar semakin pintar, yang bodoh tambah bodoh, ya. Hukum riba berlaku saat itu, ya. Riba terjadi di mana-mana, ya. Riswah terjadi, gharar terjadi di mana-mana. Maka akhirnya mereka tidak diberikan keberkahan Allah, tapi mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian,
dalam Al-Quran surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebut beberapa kaum yang mereka tidak mendapatkan keberkahan Allah tapi mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Irama zatil imad. Kaum Ad itu adalah kaum yang hebat, ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Belum pernah ada sejarah kaum yang hebat seperti kaum Ad ini, ya. Kemudian wa thamud allazina jabu sahra bil wad, dan juga kaum Samud yang mereka bisa membuat gurun-gurun menjadi tempat tinggal. Wa fir'aun nazil autad, kemudian juga Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini ada 4 kaum yang diceritakan dalam Al-Quran ini, dan sebenarnya banyak kaumnya, ya. Seperti yang kita katakan tadi, kaum yang pertama yang mereka hilang di bumi ini adalah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ketika mengajak kaumnya untuk beriman pada Allah, mereka menolak. Bahkan mereka melecehkan Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau beriman kepada Allah. Akhirnya mereka disiksa oleh Allah dengan hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Jadi dalam sejarahnya bumi ini semuanya tenggelam. Lalu baru surut airnya selama 6 bulan baru surut, baru normal seperti biasa, ya. Jadi hujan 40 hari 40 malam itu semuanya tenggelam. Tidak ada satupun daratan yang terlihat. Maka Allah selamatkan Nabi Nuh dan kaumnya masuk dalam kapal. Dan kapal itu berlayar selama 40 hari 40 malam. Ya, ada yang mengatakan selama 150 hari baru mendarat kapal itu di bukit namanya Bukit Judi. Ya, dari Bukit Judi, ya, yang terletak antara Rusia dan Turki, Nabi Nuh pun turun. Ada yang turunnya arah ke timur, ada yang turunnya arah ke barat. Waktu itu terbagi 2 kaum umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang turunnya ke arah timur, ya, itu dipimpin oleh anak Nabi Nuh dan juga bersama Nabi Nuh yang nama Syam, ya. Yang turun arah ke barat yaitu kelompok anak Nabi Nuh yang bernama Ham, karena mereka adalah kelompok yang beriman kepada Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, bahasa ada di barat itu namanya bahasa Hamiyah, karena diturunkan dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Ham. Adapun bahasa yang ada di daerah timur, daerah Arab, ya, sampai ke kita semua, ini namanya bahasa Samiyah. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Mereka merantau dan meninggalkan negerinya yang sudah tenggelam dan dihabisi oleh Allah, dan akhirnya Nabi Nuh sampai ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Ini kaum yang pertama yang mereka hilang dari bumi, ya. Yang kedua, ada kaum namanya kaum Ad, ya. Kaum Ad ini adalah, ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Di mana posisi kaum Ad ini? Di daerah Yaman, sekitar Ahqaf. Ya, ada kaum dulu yang hidup makmur, maju, ekonominya bagus, dan orangnya terkenal fisiknya besar-besar. Ya, fisiknya besar. Jadi kalau lomba gulat di mana-mana orang itu selalu menang terus. Ya, nggak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Kemakmuran yang sangat luar biasa. Bangunan mereka tinggi-tinggi. Ya, belum ada bangunan tertinggi di dunia saat itu kecuali di daerah kaum Ad di Yaman sana. Ya. Mereka diajak beriman oleh Nabi Hud alaihissalam, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah karena hanyut dengan kelebihannya, merasa lebih hebat dari yang lain, ya, dan tidak merasa perlu untuk beriman bertakwa kepada Allah. Ya, akhirnya mereka ditimpa oleh hujan api. Kalau orang sekarang mengatakan hujan meteor, ya, dan mereka mati semua dalam keadaan terbakar. Ini habis negerinya, Bapak Ibu sekalian. Ini kaum-kaum yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, ada nama kaumnya namanya kaum Tsamud, ya. Kaum Tsamud ini umatnya Nabi Saleh alaihissalam, yang posisi tempat tinggal mereka, ya, di sekitar Arab Saudi. Sekarang namanya, kalau dulu namanya Qaryatul Madian, ya. Ada yang mengatakan Qaryatul Madain Saleh, ya, Madain Saleh. Jadi di sana mereka tinggal,
diajak mereka oleh Nabi Saleh untuk beriman kepada Allah. Lalu apa katanya pada Nabi Saleh? Kami mau beriman kalau seandainya ya kamu punya mukjizat, hai Saleh. Apa mukjizatnya? Kalau bisa kamu punya onta yang susunya tidak kering-kering, ya, maka Allah turunkan onta, datangkan kepada Nabi Saleh. Onta ini namanya an-naqah, onta yang sangat istimewa. Karena dalam istilah Arab itu ya, bahasa onta itu ada 3, Bapak Ibu. Ada ibil, ya, ada naqah, ada jamal, ya. Jadi kalau ibil itu onta biasa yang biasa kita sembelih untuk korban yang dimakan, ya. Ada lagi jamal. Kalau jamal ini onta yang biasa digunakan untuk berpacu, ya, untuk lomba, ya, pacu onta, itu gunanya jamal. Ada lagi an-naqah. Ini an-naqah ini onta istimewa, ya, yang dijaga oleh majikannya, dipelihara, dan juga biasanya ontanya cantik-cantik, bagus-bagus, bersih-bersih. Nah, itulah dulu yang pernah diberikan oleh masyarakat Kuba kepada baginda Rasulullah SAW ketika Rasul hijrah ke Madinah, singgah di Kuba, ya. Lalu masyarakat Kuba di sana memberikan an-naqah kepada Rasulullah untuk tumpangan mengantar Rasulullah dari Kuba ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itu onta yang spesial, ya. Jadi Allah datangkan an-naqah ini kepada Nabi Saleh, ya. Dan dari an-naqah ini kaum Tsamud bisa menikmati air susunya sepuas-puasnya, ya. Setelah itu diajak mereka beriman oleh Nabi Saleh, tapi mereka tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? An-naqah ini malah disembelihnya malam-malam. Ya, setelah dapat susu, mereka ingin dapat dagingnya lagi. Bahkan katanya ada yang juga mereka ya marah dan cemburu pada Nabi Saleh alaihi salam. Disembelih. Setelah disembelih, Allah turunkan musibah, ya, hujan batu yang sangat luar biasa, ya, hujan meteor, dan mereka mati semua dalam keadaan terbakar. Ini kaum yang ketiga yang mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbekas sampai saat ini. Maka daerah mereka disebut dengan Al-Ula. Ya, ada jemaah umrah kemarin pulang, ya, saya tanya kemana aja ziarahnya Bu masa-masa umrah. Ya, kami ada ziarah sampai ke Taif, Ustaz. Ya. Kemudian ada ziarah sekitar Mekah Al-Mukarramah, ada ziarah sekitar Madinah Al-Munawwarah. Ada tempat ziarah baru sekarang, Ustaz, namanya Al-Ula katanya. Ya, katanya ngapain Ibu ke sana? Ya, katanya ada sejarah Nabi Saleh di sana. Ya, itu kawasan Al-Ula itu kawasan yang dilarang oleh Rasulullah, jangan berkunjung ke sana. Karena itu tempat-tempat orang yang durhaka kepada Allah. Ya, lalu apa yang dilihat di sana? Sana orang yang tidak ada satupun yang pakai jilbab katanya. Ya, padahal itu masih dalam kawasan Arab Saudi. Ya, banyak pendatang dari luar, banyak khamar di sana, banyak orang mabuk. Itu kawasan baru sekarang yang dikembangkan oleh MBS, nauzubillah summa nauzubillah, ya, menjadi tempat maksiat yang terkenal dan juga yang ada di Arab Saudi. Nauzubillah min zalik. Nah, ini sebenarnya kalau kita jamaah umrah janganlah berkunjung ke sana. Ya, berziarahlah ke tempat yang baik-baik, karena kawasan itu kawasan dulu umat Nabi Saleh yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum yang juga tidak berbekas sampai saat ini, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, di mana lokasi kampungnya Nabi Lut ini? Di sekitar Laut Mati. Ya, antara Yordania dengan Palestina. Itu sama sekali tidak berbekas. Ya, apa dosa mereka? Dosa mereka menyebarnya homoseksual. Laki-laki suka dengan laki-laki, ya, di mana ada laki-laki yang ganteng itu dikejar, ya, dan mereka tidak suka dengan perempuan. Diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam agar mereka kembalilah kepada fitrahnya, mencintai lawan jenis, tapi mereka tidak mau dan juga tidak mau patuh dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengejar-ngejar tamunya Nabi Lut alaihissalam, karena saat itu Nabi Lut kedatangan tamu. Ya, siapa tamunya? Malaikat Allah. Ada 2 orang malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Lut alaihissalam, dan malaikat ini dinampakkan oleh Allah dalam fisik manusia.
yang ganteng sekali bertamu malam itu di rumah Nabi Lut. Ya, saat dia bertamu, istri Nabi Lut melihat ada dua laki-laki ganteng masuk ke rumahnya. Disampaikan ke penduduk kampung. Penduduk kampung itu langsung berbondong-bondong ingin melihat laki-laki yang ganteng ini. Bahkan mereka yang suka kepada sama laki, ya, ingin mendapatkan laki-laki ini, ya, ingin perkosanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam keluar dari negeri itu. Ya, maka malam itu juga Nabi Lut keluar dari negeri, ya, dan besoknya langsung Allah turunkan musibah. Musibahnya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama diturunkan hujan api yang sangat luar biasa dan mereka mati. Setelah itu apa lagi? Negerinya dibalikkan, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi tanah yang di bawah ke atas sekarang itu. Ya, maka kalau kita pergi ke pinggiran-pinggiran laut mati itu, ya, nanti akan ditunjukkan oleh guys sejarah. Disinilah dulu negerinya Nabi Lut yang sekarang tidak berbekas. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, negeri yang mereka berbohong kepada Allah, ya, tidak mau beriman kepada Allah dan tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah semoga negeri kita ini diberikan keberkahan. Ya, tapi syaratnya dua. Ya, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri rasanya hidup kita itu berkah? Ada 4 cirinya. Pertama, merasakan nikmat, ya, hidup yang luar biasa dan juga nikmat beramal saleh. Suka kita bersedekah, suka kita beribadah, dan hidup ini rasanya datar aja, nikmat aja. Ini tandanya hidupnya berkah. Yang kedua apa lagi? Konsisten dalam kebaikan. Ya, pada sholatnya konsisten, sholat subuh tidak pernah terlambat. Ini tandanya hidupnya berkah. Tapi kadang-kadang kalau terlambat itu tidak berkah hidup itu. Ya, nah, selalu sholat di awal waktu. Tapi kalau sholatnya selalu terlambat, kadang tepat waktu, kadang terlambat, itu kurang berkah hidupnya. Kemudian yang ketiga apa? Merasakan kerinduan kepada Allah. Kalau tidak sholat rasanya, ya, rasa ada yang kurang. Ya, terlambat sholat rasanya ada yang kurang. Ya, tidak berzikir kita rasanya ada yang kurang dalam hidup ini. Rindu kita untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada zikir, tidak ada tasbih, tidak ada tahmid, tidak ada takbir, tidak ada kita ucapkan salat subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kurang rindu kita pada Allah. Ya, itu tidak berkah hidupnya. Tapi kalau rindu kita memuji Allah, bertahmid pada Allah, bertakbir pada Allah, menyebut asma Allah, ini tandanya hidup kita berkah. Yang keempat, selalu sabar dalam menghadapi ujian. Ya, karena hidup ini kan ada ujian. Bukan hanya ujian itu tidak ada bagi orang beriman. Semua orang beriman pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu sabar. Ya, itu tanda-tanda hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah, ya, apalagi kita di Riau ini alhamdulillah kurang musibah, ya. Bukan enggak ada musibah, ada musibah, ya, tapi kurang dibandingkan negeri-negeri yang lain. Mari kita jaga, ya, dengan banyak bertakwa dan beriman kepada Allah, perbanyak ibadah kita. Karena ada ibadah dan kedekatan kita pada Allah akan menurunkan keberkahan dan memberikan keberkahan pada hidup dan kehidupan kita. Demikian untuk kajian kita pada pagi ini. Kita tutup membaca alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa aqulu lakum jazilan syukran irfan wa jazakumullahu khairan katsira. وآخرا أختتم كلامي بخير اختتام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.